Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Sasibila. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan teks prosedur yang saya buat dengan judul membuat KIA atau kartu identitas anak. Perlu kalian ketahui ya guys, teks prosedur ini mempunyai 3 struktur. Yang pertama itu ada tujuan. Isinya itu merupakan pembukaan prosedur dan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua itu ada langkah-langkah. Isinya itu berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan biasanya tidak dapat diubah urutannya ya. Yang ketiga itu ada penegasan ulang. Itu merupakan struktur terakhir dalam teks prosedur. Penegasan ulang ini berisi mengenai harapan atau manfaat jika prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, simak ya, aku akan membacakan struktur langkah yang pertama, yaitu tujuan pada teks prosedur yang aku buat. Yaitu kartu identitas anak atau KIA adalah kartu yang diterbitkan pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan memenuhi hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi menjadi dua jenis ya, antara lain KIA antara 0 sampai 5 tahun dan untuk 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0 sampai 5 tahun itu tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5 sampai 17 tahun itu menggunakan foto. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memprogramkan Kartu Identitas Anak atau KIA pada tahun 2016. KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk atau elektronik atau KTPL. Adanya KIA ini sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan ini, KIA selain sebagai pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri. Sebelum KIA ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan KIA. Ini merupakan termasuk struktur langkah-langkah. Yang pertama itu ada fotokopi kartu KTP kedua orang tua. Yang kedua itu ada fotokopi akte kelahiran. Yang ketiga fotokopi kartu keluarga. Dan yang keempat itu wajib banget nih ya guys, pas foto 4x6 2 lembar. Backgroundnya itu sesuai dengan tahun kelahiran, kayak ganjil, merah, genap, biru. Jika anak di bawah usia 5 tahun itu tidak perlu melampirkan pas foto. Setelah persyaratan yang sudah dipastikan lengkap, ada beberapa cara membuat KIA secara langsung di kantor dinas atau kecamatan, desa, kelurahan. Yang pertama, simak ya. Para pemohon atau orang tua anak diperintahkan untuk datang menyerahkan persyaratan penerbitan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Yang kedua, setelah pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan KIA, membutuhkan waktu sekitar seminggu dan paling lama itu sekitar sebulan sebelum akhirnya diproses oleh kepala dinas. Yang ketiga, dan akhirnya kepala dinas segera memproses dokumen identitas pemohonan, menandatangani dan menerbitkan KIA. Yang keempat, kemudian setelah KIA-nya nih jadi dibuat, dapat diberikan kepada pemohon atau orang tua anak di kantor dinas atau kecamatan, desa, atau kelurahan. Yang kelima, atau dinas bisa menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak, dan lain-lain. Yang terakhir ini ada struktur penegasan ulang. Itulah cara membuat KIA. Perlu Anda perhatikan bahwa jika dulu orang tua dalam hal ini ibu yang baru melahirkan anak ya, perlu ya mengurus akte lahir. Perlu banget mengurus akte lahir. Kini ada tambahan tugas lagi. Orang tua itu wajib mengurus KIA. Setelah KIA selesai, anak tersebut sudah dianggap sebagai WNI. Menurut
pemerintah, pemberlakuan KTP anak rencananya akan berlaku bertahap sampai 2019 atas pertimbangan anggaran yang ada. Kenapa sih perlu mengurus KIA? Selama ini proses pengurusan administrasi kependudukan anak saat ini relatif kurang efisien. Misalnya saja untuk mengurus layanan administrasi publik, saat ini anak diminta membawa akte kelahiran bagi yang belum sekolah atau jika anak sudah sekolah identitasnya berupa kartu pelajar. Dengan adanya KIA yang memiliki konsep sebagai kartu tanda penduduk atau KTP, maka semua identitas akan tercatat dalam kependudukan masing-masing daerah, sehingga membuat proses seperti di atas akan lebih mudah dan efisien lagi. Oke, sekian presentasi aku mengenai teks prosedur yang aku buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Zarifa dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membuat video tentang teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya, yaitu cara melakukan senam otak. Nah, senam otak adalah gerakan sederhana dengan menggunakan keseluruhan otak. Senam otak ini berfungsi untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari senam ini, antara lain dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, fokus, dan juga mengurangi stres. Di sini saya akan melakukan 4 gerakan senam otak. Berikut langkah-langkahnya. Gerakan pertama, genggamkan kedua tangan. Lalu bukalah ibu jari tangan kanan dan bukalah kelingking tangan kiri secara bersamaan. Kemudian bukalah ibu jari tangan kiri dan bukalah kelingking tangan kanan secara bersamaan. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali secara bergantian seperti ini. Gerakan kedua, bukalah jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan secara bersamaan sehingga membentuk V. Yang kedua, bukalah ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri secara bersamaan sehingga membentuk pistol. Lakukan gerakan ini secara bergantian sebanyak 8 kali, seperti ini. Gerakan ketiga, bukalah kedua telapak tangan. Peganglah hidung menggunakan tangan kanan dan peganglah telinga menggunakan tangan kiri. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali secara bergantian, seperti ini. Gerakan keempat, genggamkan tangan kanan dan bukalah telapak tangan kiri. Lalu jadikanlah gerakan tangan kanan seperti palu dan gerakan tangan kiri seperti gergaji. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali, seperti ini. Itulah 4 gerakan senam otak yang dapat kita lakukan. Banyak sekali manfaat bagi orang yang melakukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmawati dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempraktekkan tentang teks prosedur. Cara memasukkan kartu SIM. Pertama, silakan matikan terlebih dahulu device Anda, kemudian gunakan ejector SIM, masukkan ke lubang bagian samping ponsel. Berikutnya tekan secara perlahan sehingga SIM card tray keluar secara otomatis, lalu tarik. Keluarkan sepenuhnya. 2. Setelah keluar, masukkan kartu SIM pada bagian SIM 1, sesuaikan posisi kartu dengan memperhatikan sudutnya. Setelah pas, silakan masukkan kembali tray bersamaan dengan kartu yang sudah menempel, lalu dorong hingga terkunci. 3. Setelah itu, hidupkan gadget Anda dan cek apabila terdapat sinyal, artinya pemasangan telah berhasil.
Sekian dari saya membahas terkait teks prosedur dalam mengaplikasikan pemasangan kartu SIM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.